Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bersyukur dan sukacita atas kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa kembali berkumpul di gereja ini untuk kita bersama-sama bersekutu dan memuji Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, saya mengajak kita semua untuk sejenak mengambil waktu untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur karena kita punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji setia dan mampu menggenapinya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa Dia Tuhan yang besar.
Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian, berilah hormat padanya. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang begitu nyata kami rasakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, dan setiap kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini anak-anak-Mu datang ya Tuhan dengan hati yang terbuka. Kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari Tuhan bahwa di dalam kelemahan kami seringkali mengecewakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami supaya kami layak untuk datang dan menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami mau memuji dan menyembah Tuhan dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan bisa menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan firman yang kami renungkan bisa tertanam di dalam hati kami. Kami mau tanggalkan sejenak Tuhan segala beban yang ada di dalam pikiran dan hati kami Tuhan, agar kami bisa fokus untuk beribadah kepada-Mu. Kami serahkan jam ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menjadi pusat ibadah kami hari ini, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang pegang kendali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kasih Tuhan dalam hidup kita seringkali membuat kita itu speechless gitu ya. Alias terpaku karena begitu besar, begitu dalam hingga sulit kita ungkapkan melalui kata-kata. Mari kita sama-sama pujikan lagu Ku Terpaku. Indahnya pelangi dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini.
dan wajah berseri. Kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang terkulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tertulis indah dalam anugerah. Hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenalmu. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang biasa-biasa aja. Dia adalah Tuhan yang termulia, yang masyhur, yang perkasa, dan berkuasa atas segalanya. Apapun yang sedang kita alami, kita bisa percaya bahwa kuasanya tidak pernah berubah. Mari dengan penuh keyakinan dan iman, kita angkat pujian ini untuk Tuhan, karena ada kuasa yang besar dalam nama Yesus.
akan mengaku iman percaya kita dengan posisi tetap berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, ada begitu banyak hal yang kita tidak mengerti dalam hidup ini. Tapi satu hal yang pasti, Tuhan selalu menyertai dan memegang kendali atas hidup kita. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dan Dia yang sanggup memulihkan hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini, penuh iman kita nyatakan Tuhan penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku
setia, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita menundukkan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Dengan kepala yang tertunduk kepadamu, dengan hati yang tertuju kepadamu, dan dengan jiwa yang merindukan Engkau. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau adalah penolong satu-satunya di dalam hidup kami. Ketika keadaan kami sedang hancur, ketika kami sedang mengalami masalah hidup di dunia ini. Kami percaya Tuhan, karena Engkau yang dapat memulihkan hidup kami saat ini. Itu sebabnya saat ini kami mau datang merendahkan diri untuk merenungkan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan mengingatkan kami serta menegur kami melalui hamba-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan ini bisa disampaikan dengan sejelas-jelas mungkin Tuhan. Supaya firman-Mu ini bisa jadi pegangan hidup kami di dalam menjalani hari-hari kami yang penuh tantangan. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu. Sehingga pada saat ini Tuhan, hamba-Mu benar-benar menyatakan kemuliaan Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang telah dipersiapkan. Segala kuasa roh jahat, kuasa si iblis yang ingin mencoba mengganggu konsentrasi kami pada saat ini, kami tolak hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup. Kami percaya bahwa pada saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang memimpin akan perenungan kami pada pagi hari ini. Buatlah kami mengerti. Buatlah kami agar kami memahami akan firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyambut kebenaran firman-Mu. Berbicara kepada kami. Demi dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Sekali lagi mari kita bacakan secara bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 8 ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-56. Kita akan membacakan secara bergantian. Saya akan membacakan kepada kita ayatnya yang genap dan jemaat Tuhan membacakan ayatnya yang ganjil. Kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-56. Di bawah perikop, Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Begini firman Tuhan, ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut Dia, sebab mereka semua menanti-nantikan Dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya, supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau.
Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemen, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes dan Yakobus dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Amin, sejauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada kita. Nah, saudara yang terkasih, jemaat Tuhan yang saya kasihi, tema kita pada pagi hari ini yaitu iman kepada Yesus yang berkuasa. Sekali lagi, iman kepada Yesus yang berkuasa. Saudara yang terkasih, di dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan yang menguji iman dan harapan kita, bukan? Ada kalanya kita terjebak di dalam situasi di mana kita menganggap bahwa sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi masalah yang sedang kita hadapi. Bahkan kita berpikir kita sudah berada pada titik terendah hidup kita. Kita sudah berada pada level yang paling rendah. Sehingga apa yang terjadi? Kita menjadi lelah, kita menjadi kecewa, bahkan kita menjadi putus asa. Ada begitu banyak masalah yang menghampiri kita, yang bisa saja membuat kita stres. Ada dalam bentuk penyakit. Penyakit yang semestinya kita anggap tidak sanggup untuk kita tanggung. Tetapi kenapa harus kita alami? Penyakit yang lama sudah kita derita, tetapi tidak pernah kunjung sembuh walaupun banyak pengobatan yang kita lakukan. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kita menderita penyakit itu. Kemudian, kesulitan di dalam keuangan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu yang ada di tempat ini sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan atau tidak. Ya, kita bersyukur kalau saudara tidak sedang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Tetapi pada kenyataan, tetapi dalam realita hidup sekarang ini, banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam keuangan. Banyak tanggungannya, tetapi pendapatannya cuma sedikit. Tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Mencari pekerjaan pun susah untuk didapatkan karena berbagai alasan. Ada yang tidak mempunyai kendaraan untuk menjangkau pekerjaan. Ada yang memiliki keterbatasan kemampuan di dalam bekerja dan lain sebagainya. Sehingga hal ini membuat hidup kita berat ketika kita mengalami kesulitan di dalam keuangan. Belum lagi masalah-masalah keluarga yang kita hadapi. Perbedaan pendapat dengan pasangan kita yang tidak mau mengalah satu dengan yang lain, yang akhirnya menimbulkan pertengkaran setiap hari, sehingga bisa membuat piring-piring yang ada di rumah berterbangan seperti UFO.
Kenapa? Ini dikarenakan tidak bisa mengontrol emosi. Belum lagi masalah anak-anak yang susah diatur, dan kemudian masalah pekerjaan yang tidak ada hentinya. Nah, saudaraku yang terkasih, di saat-saat seperti inilah biasanya akan timbul pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita. Masihkah kita punya harapan? Mampukah saya untuk bertahan? Lalu siapakah yang mampu menolong saya untuk keluar dari semua ini? Hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat dua kisah yang terjadi dalam satu momen yang akan menginspirasi saudara dan saya. Yang akan menunjukkan seorang pribadi yang mampu menolong saudara dan saya keluar, bahkan bisa menghadapi masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Di dalam Lukas pasal 8, ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayatnya yang ke-56 ini. Di sana kita akan melihat bagaimana pribadi itu dengan kuasanya mampu mengubah keadaan yang tampaknya sangat sulit, tampaknya sangat mustahil, menjadi suatu kemenangan yang luar biasa. Tentunya hal ini bisa terjadi ketika kita memiliki iman percaya kepadanya. Mari kita lihat dan mari kita belajar bagaimana iman percaya kepada Yesus yang berkuasa itu mengubah hidup saudara dan saya. Yang pertama, mari kita mengamati terlebih dahulu kisah Yairus. Ya, kita bisa melihat di ayatnya yang ke-40 dan ayatnya 41 sampai dengan ayat yang ke-42, dan kemudian juga kita bisa melanjutkannya melihat nanti di ayat ke-49 sampai ayatnya yang ke-56. Nah, saudara yang terkasih, kira-kira Yairus ini siapa? Siapakah Yairus? Ya, benar sekali. Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Kalau konteks zaman sekarang, Yairus ini bisa disebut sebagai pemimpin gereja, gembala, atau pendeta. Nah, artinya Yairus ini pada waktu itu memiliki posisi yang sangat penting di kalangan orang Yahudi pada waktu itu. Nah, karena dia ini adalah seorang pemimpin rumah ibadat, maka dia bertanggung jawab penuh atas berjalannya kegiatan ibadah dan juga pelaksanaan hukum agama pada waktu itu. Nah, posisi inilah yang memberikan Yairus memiliki status sosial yang tinggi pada saat itu. Dan memiliki pengaruh yang besar bagi orang-orang Yahudi. Dia begitu dihormati, sangat dihargai karena ia memiliki otoritas di dalam urusan keagamaan. Nah, meskipun Yairus ini memiliki kedudukan yang sangat penting, dia memiliki otoritas di dalam urusan keagamaan, ternyata dia juga menghadapi kesulitan yang besar di dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir karena Opa adalah seorang pemimpin di gereja kita, maka beliau tidak pernah menghadapi kesulitan di dalam hidupnya. Jangan Bapak Ibu berpikir orang-orang yang memiliki status hamba Tuhan dan majelis, mereka adalah orang-orang yang terbebas dari masalah hidup. Oh tidak Bapak Ibu, siapapun kita, baik majelis, hamba Tuhan, siapapun itu, bahkan Pak Prabowo sebagai presiden kita sekalipun menghadapi kesulitan-kesulitan di dalam hidupnya. Kesulitan yang besar dihadapi oleh Yairus pada saat itu, di situ dikatakan di ayat yang ke-42, anak perempuan tunggalnya, anak sematawayangnya, anak satu-satunya yang ia kasihi, ya kira-kira berumur 12 tahun, sedang terbaring sekarat. Tentu hal ini adalah sesuatu kondisi yang sangat memprihatinkan bagi seorang ayah. Bapak Ibu mengenal saudari Amina ya. Ya, saya saja kalau mendengar kabar dari saudara Amina, kak saya sedang sakit flu, maka saya akan menceramahinya agar dia minum obat dengan rutin dan mengingatkannya untuk menjaga kesehatannya. Padahal status saya dengan Amina ini hanya sebatas teman dekat. Apalagi ini hubungan antara ayah dan anak kandungnya. Pasti akan lebih cemas, akan lebih khawatir. Lebih dari apa yang saya
alami ke saudari Aminah. Orang tua mana yang tidak hancur hatinya ketika melihat anaknya terbaring sekarat di tempat tidur? Tidak ada orang tua yang tega melihat anaknya menderita karena sakit. Atau ada yang tega melihat anaknya sakit di tempat ini? Saya pikir tidak ada. Kalau kita mendengarkan berita di luar sana, ada orang yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Maka satu kata untuk orang ini, seperti biasanya yang dikatakan Ibu Arthur, gondeng. Gila orang ini. Bapak Ibu yang punya anak pasti bisa mengalami betapa beratnya situasi yang dialami oleh Yairus pada saat itu. Sebagai pemimpin rumah ibadat, tentu dia sudah terbiasa dengan segala aturan agama. Dan mungkin juga sudah mencari berbagai cara menurut hukum agama untuk menyembuhkan anaknya. Tetapi tidak ada jalan keluar. Anaknya tetap tidak bisa mengalami kesembuhan. Sehingga pada titik ini Yairus merasa kecewa di dalam hidupnya. Lalu tidak ada pilihan lain selain ia datang kepada Yesus. Mungkin Yairus ini sudah sering mendengarkan kabar tentang Yesus. Dan apalagi pada saat itu Yesus sedang melayani di daerah itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, tidak jarang kita sama seperti Yairus. Saya bisa katakan, kita adalah Yairus zaman sekarang. Kita baru datang kepada Tuhan ketika jalan kita sudah buntu. Ketika sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi masalah hidup yang sedang kita hadapi. Terkadang Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang berat terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Supaya apa? Supaya kita sadar dan datang mencari Tuhan, meminta pertolongan kepadanya. Syukur-syukur kalau kita masih bisa menjadi Yairus zaman sekarang. Jangan sampai kita menjadi orang yang bebal. Meskipun dia sedang menghadapi masalah yang begitu berat, dia tidak datang mencari Tuhan. Dia tidak datang berbalik kepada Tuhan. Tetapi ia malah menyelesaikan masalahnya dengan mengakhiri hidupnya. Maka saya dengan berani mengatakan orang ini adalah orang bebal, orang bodoh. Maka celakalah mereka yang melakukan akan hal ini. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang harus kita pelajari dari seorang Yairus ini. Meskipun Yairus ini adalah seorang yang berpengaruh, seorang yang terhormat, semestinya dia bisa saja menganggap dirinya lebih tinggi dari Yesus pada waktu itu dalam status sosial dan keagamaan. Apalagi para pemimpin agama lainnya pada waktu itu meragukan ajaran dan kuasa Yesus. Ya bisa saja dia berpikir, ngapain saya datang kepada Yesus? Ya malu toh. Mau taruh di mana wajah saya? Saya seorang yang dihargai. Lagian konco-konco saya banyak yang tidak suka dengan dia. Tetapi di dalam teks yang kita bacakan, di sana Yairus memilih untuk menundukkan diri. Dan melalui tindakannya, ia mengakui bahwa hanya Yesus yang dapat menyembuhkan anaknya. Karena dia tahu keterbatasan dirinya di dalam kesembuhan anaknya. Maka dia tidak merasa malu untuk datang kepada Tuhan pada saat itu. Bahkan dia sujud di kaki Yesus, meminta Yesus agar Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang sedang sekarat. Dan pada saat itu Bapak Ibu, banyak orang yang menyaksikan apa yang dilakukan oleh Yairus ini. Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-41, kata tersungkur di sana Bapak Ibu, ini artinya di sini Yairus tunduk pada otoritas Yesus. Ini sesuatu hal yang sangat jarang dilakukan para pemimpin agama Yahudi pada zaman itu. Tetapi Yairus melakukannya saat itu. Disinilah ia mempresentasikan imannya yang begitu besar kepada Yesus. Saudara yang terkasih, apapun
yang menjadi jabatan saudara dan saya di dunia ini, belajarlah untuk tunduk kepada Tuhan. Iman yang sejati mengesampingkan harga diri dan tetap mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Kita jangan merasa so hebat, kita bisa melakukan segalanya. Ingat, kita adalah manusia yang terbatas. Status dan posisi kita tidak dapat menyelamatkan kita atau membawa kita keluar dari masalah hidup yang sedang kita hadapi. Ya mungkin bisa, tapi hanya dengan waktu yang sementara saja. Bahkan bisa jadi akan semakin memperkeruh masalah yang sedang kita hadapi. Seperti benang yang sedang kusut. Ini menunjukkan bahwa kita memang manusia yang terbatas. Tetapi kuasa Tuhan tidak pernah terbatas untuk kita yang percaya kepadanya. Itu sebabnya kita perlu menundukkan hati dan mengandalkan Yesus sepenuhnya di dalam hidup kita. Nah, di tengah perjalanan mereka, Bapak Ibu, Yesus dan Yairus menuju ke rumah si Yairus ini, iman Yairus ini diteguhkan melalui adanya seorang perempuan yang mengalami pendarahan. Yang menunda waktu perjalanan mereka saat itu. Di sini saya tidak sedang menyoroti perempuan yang pendarahan terlebih dahulu, nanti kita akan bahas dengan jelas. Kalau kita berada di posisi Yairus pada saat itu, saya yakin dan percaya, kita pasti akan jengkel, kita pasti akan kesal dan marah. Karena adanya seorang perempuan ini yang menghalangi perjalanan mereka. Di dalam perjalanan kita aja, jika ada orang yang menghalangi kita di dalam perjalanan, maka kita akan kesal, bukan? Tapi saya percaya, tidak ada orang-orang seperti itu di tempat ini. Bahkan ada orang yang berani mengeluarkan segala jenis binatang melalui mulutnya yang imut itu. Apalagi Yairus pada waktu itu. Bisa-bisanya di saat-saat genting seperti itu, anaknya sedang sekarat. Ada seorang pengganggu, seorang penghalang perjalanan mereka. Bisa jadi Yairus pada saat itu, ya muangkel juga. Kok Yesus malah meladeni perempuan itu? Semestinya Yesus harus mengutamakan anak saya yang sedang sekarat, yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan Yesus secepat mungkin. Karena ini berbicara tentang hidup dan mati. Sementara penyakit perempuan yang pendarahan itu masih bisalah untuk dipending beberapa waktu ke depan. Toh lagi juga dia sudah sembuh. Ngapain Yesus meladeninya? Ini namanya buang waktu. Yang ada anaknya bisa mati. Tetapi ternyata Bapak Ibu yang terkasih, melalui peristiwa ini, Yesus mau mengajarkan Yairus ini untuk sabar di dalam pengharapan. Dan bukan hanya itu, ada sesuatu hal yang penting lagi yang ingin ditunjukkan oleh Yesus kepada Yairus. Seperti yang saya katakan tadi, untuk meneguhkan imannya. Yesus ingin menunjukkan kepada Yairus bahwa keputusannya untuk datang meminta pertolongan kepada Yesus adalah keputusan yang benar. Iman yang dimiliki oleh Yairus adalah iman yang tepat. Dengan ia melihat kejadian perempuan pendarahan itu dengan mata kepalanya sendiri, ia bisa melihat betapa besar kuasa Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan ini meneguhkan iman seorang Yairus. Walaupun setelah itu ada orang yang mengabarkan kepada dia, anakmu sudah mati. Tak usahlah kamu menyusahkan Yesus lagi. Tetapi di sini Yesus tetap meneguhkan imannya dengan berkata apa? Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan sembuh. Saudaraku yang terkasih, semestinya kita ini tidak perlu takut di dalam menghadapi situasi sulit apapun. Ya karena kenapa? Tuhan sudah menjamin hidup kita. Hanya dengan percaya saja kepada Tuhan, maka Ia akan mampu menolong kita dan Dia akan mampu memulihkan kita.
Dan betul Bapak Ibu, ketika Yesus ini sampai di rumah Yairus, dia menunjukkan kuasanya dengan menyembuhkan, bahkan membangkitkan anak Yairus dari kematian. Walaupun pada awalnya keluarga Yairus pada saat itu menertawakan Yesus. Tetapi setelah melihat kejadian itu, mereka takjub dan percaya Yesus ini benar-benar memiliki kuasa. Iman kepada Yesus yang dimiliki oleh Yairus ternyata tidak hanya memulihkan hidupnya sendiri, tetapi juga memulihkan keadaan orang-orang di sekitarnya. Memulihkan keadaan keluarganya. Inilah yang diinginkan oleh Yesus kepada kita, saudara. Mari kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita melalui iman yang kita miliki kepada Yesus. Bapak Ibu, melalui kisah Yairus ini, saya ingin bertanya kepada kita. Apakah kita sabar di dalam pengharapan? Ketika badai hidup menghantam kita, menghimpit jiwa kita, masihkah kita memiliki iman kepadanya? Tetapi kenyataannya, kebanyakan dari kita hanya bisa mengeluh, protes. Tuhan, kenapa Engkau membiarkan saya mengalami situasi sulit di dalam hidup saya? Padahal saya rajin datang ke gereja. Saya rajin berdoa, Tuhan. Saya tidak pernah bolos di dalam pelayanan. Bahkan saya suka menolong orang-orang yang sedang mengalami kesulitan yang ada di sekitar saya. Apakah Tuhan tidak peduli dengan keadaan saya? Di manakah Engkau, Tuhan? Yang kita ingini Bapak Ibu, Tuhan pada saat itu harus segera memberikan pertolongan kepada kita ketika kita menghadapi masalah hidup. Kalau boleh, pertolongan kilat. Saudara yang terkasih, terkadang Tuhan diam bukan berarti tidak peduli dengan keadaan kita sama sekali. Tetapi di sini Ia ingin melihat saya dan saudara, apakah sungguh-sungguh percaya kepadanya? Akankah kita tetap setia kepadanya, sabar di dalam pengharapan, meskipun kita sedang berada di situasi yang berat sekalipun? Mari kita juga belajar melihat bahwa tidak selalu situasi sulit yang sedang kita hadapi membawa dampak buruk bagi hidup kita. Tetapi situasi sulit terkadang bisa saja dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan iman saudara dan saya dengan melihat kebesaran-kebesaran Tuhan yang tidak pernah kita pikirkan melalui kesesakan hidup yang sedang kita hadapi. Amin Bapak Ibu. Amin. Kemudian yang kedua kita akan melihat bagaimana kisah seorang perempuan pendarahan yang memiliki iman kepada Yesus yang berkuasa mengubah hidupnya. Saudara, kalau Bapak Ibu membaca di dalam Imamat pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya ke-27, di sana kita akan melihat seremonial law atau aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam perjanjian lama. Di mana perempuan-perempuan pada zaman itu, mohon maaf, yang mengeluarkan lelehan berupa darah yang sering kita sebut haid, maka mereka dikatakan najis. Termasuk orang-orang yang menderita penyakit pendarahan, mereka dikatakan najis. Jadi apapun yang mereka sentuh, barang maupun orang-orang yang bersentuhan dengan mereka, maka akan menjadi najis. Itu sebabnya perempuan-perempuan yang mengalami haid pada waktu itu, mereka ini akan diasingkan selama 7 hari. Mereka tidak bisa bersosialisasi kepada orang banyak, bahkan kepada suami, kepada anak-anaknya juga. Nah, aturan ini tetap masih berlaku sebelum Yesus mati
dan bangkit. Itu artinya di dalam peristiwa yang terjadi di Nats yang sudah kita bacakan ini, aturan yang ini masih berlaku. Coba kita perhatikan betapa beratnya keadaan perempuan yang mengalami pendarahan pada saat itu. Di sana dicatat, perempuan pendarahan ini mengalami penyakitnya selama 12 tahun. Wow, ini bukan waktu yang begitu singkat, tetapi waktu yang cukup lama. Selama 12 tahun dia harus terisolasi dari kehidupan sosial dan keagamaan. Dan selama 12 tahun itu juga dia najis. Coba bayangkan ibu-ibu ya. Soalnya yang mengalami ini ibu-ibu bukan bapak-bapak ya. Coba bayangkan ibu-ibu, kita haid selama 3 hari atau 4 hari saja kita sudah mengeluh. Iya bukan? Apalagi selama 12 tahun dia harus menderita penyakit pendarahan. Memang penyakit pendarahan dan haid ini adalah sesuatu yang berbeda. Kalau haid adalah proses alami yang terjadi secara teratur setiap bulan. Dan haid adalah bagian dari sistem reproduksi wanita yang terjadi jika tidak ada kehamilan. Sedangkan pendarahan adalah penyakit darah yang keluar secara terus-menerus. Memang tidak sebanyak haid, tetapi jika keluarnya dalam jangka waktu yang begitu panjang dan lama, ini bisa menyebabkan komplikasi. Seperti kekurangan darah, lemah tubuh, kelelahan atau masalah kesehatan yang lainnya. Coba kita bayangkan betapa beratnya keadaan yang dialami oleh perempuan pendarahan itu. Saya kagum, selama 12 tahun lamanya dia mampu bertahan untuk hidup. Saya tidak bisa bayangkan Bapak Ibu, jika itu terjadi pada diri saya sendiri. Rasanya seperti mau mati. Saya yakin dan percaya, ibu-ibu juga tidak sanggup membayangkan akan hal ini. Betapa sakitnya perempuan itu. Selama 12 tahun, apakah dia tidak merasa putus asa? Oh jelas, pasti dia merasa putus asa. Karena kenapa? Berbagai macam cara yang telah dia lakukan untuk kesembuhannya. Banyak tabib-tabib yang sudah dia kunjungi untuk mengobati penyakitnya. Alhasil, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Itulah sebabnya ketika dia mendengarkan kabar tentang Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan, sedang melayani di daerah itu, maka timbullah secercah harapan bahwa dia bisa sembuh. Karena imannya yang begitu besar akhirnya mendorong dia untuk datang, berani menyusup di tengah-tengah kerumunan orang banyak pada saat itu. Padahal kalau kita melihat statusnya adalah orang yang diasingkan karena dia adalah seorang yang najis. Dia begitu percaya meskipun dia tidak berbicara kepada Yesus. Tetapi ketika ia menjamah jubahnya saja, maka dia akan sembuh. Dan benar saja, perempuan itu seketika sembuh. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu yang terkasih. Senajis dan seburuk apapun kita, karena dosa yang kita lakukan, ketika kita sadar, dan kita mau datang kepada Tuhan, mencari Dia, maka Tuhan mampu memulihkan keadaan kita. Mampu menolong kita yang sedang mengalami kesusahan. Bahkan jauh sebelum kita datang kepadanya, Dia telah mentahirkan kita melalui karya salibnya. Tetapi kebanyakan kita pada zaman ini, pada sekarang ini, kita merasa, oh Tuhan, saya tidak pantas datang kepadamu karena saya orang berdosa. Saya telah banyak melakukan dosa. Saya sudah hancur. Saudara, saya mau katakan, jangan jadikan
penghalang untuk kita datang kepada Tuhan. Jika kita terus merasa tidak pantas untuk datang kepada Tuhan, maka kita akan terus-menerus hidup bergelut di dalam dosa dan hidup di dalam keputusasaan. Dan hal inilah yang akan membuat saya dan saudara mengalami kehancuran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, ketika kita membacakan kisah perempuan yang mengalami pendarahan ini, mungkin akan timbul pertanyaan bagi kita ya. Mengapa harus jubahnya Yesus yang dipegang perempuan itu dan ia yakini bisa menyembuhkan dia? Nah, jubahnya Yesus ini melambangkan perintah Allah yang harus mereka ingat pada waktu itu yang sudah menjadi tradisi orang Yahudi. Kita bisa melihat dalam Bilangan pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-37 sampai dengan ayatnya ke-41. Jadi perempuan itu meyakini ketika ia memegang sesuatu yang kudus atau perintah Allah melalui jubah yang dikenakan oleh Yesus, maka ia dapat sembuh. Ya, meskipun perempuan ini secara diam-diam menyentuh jubahnya Yesus, ternyata Yesus mengetahui apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Pertanyaan yang diberikan Yesus di ayatnya yang ke-45, siapa yang menjamah aku? Di sini bukan menunjukkan bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi. Karena tidak ada yang mengaku, kemudian Yesus berkata lagi dalam ayatnya ke-46, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Di sini Yesus ingin supaya perempuan itu tahu bahwa yang menyembuhkan dirinya bukanlah jubahnya Yesus, tetapi melainkan kuasa Tuhan yang menyembuhkan dirinya melalui iman yang ia miliki pada saat itu. Itu sebabnya di sini Tuhan berkata, ada kuasa yang keluar dari diriku. Supaya perempuan ini tidak salah memahami akan hal ini. Nah, kebanyakan juga orang-orang saat ini, orang Kristen, mempercayai bahwa atribut-atribut rohani dapat menyembuhkan dan memulihkan mereka. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Minyak urapan. Kalau kita ambil minyak urapan, kita oleskan di kepala kita yang sedang sakit, maka kita akan sembuh. Apalagi? Sapu tangan yang ada gambar salibnya, kalau dicium, disimpan rapi di kamar, maka sapu tangan itu bisa memulihkan dan menyembuhkan keadaan kita. Kalau di kampung saya Bapak Ibu, kalau ada orang yang kesurupan, apa yang mereka ambil? Alkitab. Mereka mengambil Alkitab dan meletakkan di atas kepala orang yang kesurupan ini. Supaya apa? Menurut mereka supaya setannya lari. Mana mungkin setannya bisa lari kalau kita sendiri tidak percaya. Kita tidak berdoa kepada Tuhan. Sangat mustahil, bukan? Ini adalah persepsi yang salah. Jangan sampai Bapak Ibu, atribut-atribut rohani kita jadikan jimat di dalam hidup kita sehari-hari. Kita perlu ingat, yang dapat menyembuhkan serta memulihkan hidup kita hanyalah kuasa Tuhan melalui iman percaya kita kepadanya. Kemudian, di sini pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Yesus tidak sedang memojokkan si perempuan. Tetapi selain memulihkan keadaan perempuan itu yang sedang menderita penyakit pendarahan, Yesus juga mau memulihkan kembali hidupnya dari status sosial yang selama ini terasingkan. Melalui pengakuannya kepada Yesus
akan memberitahukan kepada semua orang bahwa dia sudah dipulihkan karena imannya dan dirinya sudah tidak najis lagi. Sehingga terakhir Yesus mendeklarasikan kepada semua orang, kepada perempuan itu di ayat ke-48. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Di dalam hal ini kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak hanya peduli dengan kondisi fisik kita, tetapi juga dengan perasaan dan hubungan kita dengan orang lain. Seperti perempuan yang menderita pendarahan, ia merasa terasingkan. Namun Yesus tidak hanya menyembuhkannya, tetapi juga mengembalikan martabatnya di hadapan orang banyak. Kita diajak juga untuk tidak malu mengakui kesalahan masalah kita. Karena dengan iman kepada Tuhan, kita bisa dipulihkan. Dalam hidup sehari-hari, kita juga diajak untuk mendukung dan menerima orang lain yang sedang menghadapi kesulitan agar mereka merasa diterima dan dipulihkan. Yesus mengingatkan kita bahwa dengan percaya kepada Tuhan, kita bisa mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Baik secara fisik, emosional, maupun sosial. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan. Jika pada saat itu Yesus mampu mengatasi masalah Yairus dan seorang yang mengalami pendarahan, dengan kuasanya ia mampu menyembuhkan penyakit yang bertahun-tahun tidak ada yang bisa menyembuhkan. Ia mampu mengatasi ketakutan mereka. Ia bahkan mampu mengatasi kematian dari seorang anak Yairus. Maka hari ini saya mau mengatakan kepada kita, maka Tuhan yang sama mampu menolong saudara dan saya keluar dari masalah yang sedang kita hadapi. Meski masalah itu sangat berat. Namun hanya ada satu kunci yang harus kita miliki. Seperti yang dikatakan oleh saudara Krisman minggu lalu di khotbahnya. Apa? Yaitu iman. Jangan takut. Percaya saja. Sebab Allah kita berkuasa atas segalanya. Kita memiliki Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dia adalah satu-satunya Allah yang memiliki kuasa yang bisa mengubah situasi yang mustahil menjadi kenyataan yang penuh harapan. Amin Bapak Ibu. Kurang keras. Amin Bapak Ibu. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah firman Tuhan ini bisa membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan dan percaya sepenuhnya atas pertolongan Tuhan di dalam hidup kita yang sedang mengalami masalah. Saya mengajak para pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Mari kita naikkan sekali lagi pujian yang mengatakan Yesus penolong yang setia. Nanti saya minta dengan kasih Saudari Devi menutup kita di dalam perenungan khotbah ini. Mari kita nyanyikan pujian ini. Biarlah pujian ini benar-benar menjadi kerinduan dan doa kita di hadapan Tuhan. Kita percaya bahwa hanya Yesus satu-satunya yang mampu menolong kita keluar dari segala permasalahan hidup kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita memaknai kata demi kata akan pujian. Mari kita renungkan. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu kau bersamaku. Kau lebih
dalam hidup kita. Kau lebih sanggup Dia yang pulihkan sanggup memulihkan keadaan kita saat ini yang sedang hancur. Ku berserah, Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. hanya Yesus penolong yang Sungguh-sungguh lagi kita naikkan pujian ini. Katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi setiap langkah hidupku. saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita nyanyikan pujian ini dengan setengah suara. Kau lebih Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu kepada kita yang terbaik untuk membawa setiap masalah kita di hadapan Kau Tuhan. lebih Dengan penuh iman, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan hidup kita. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau Lebih tahu berserulah kepada yang Tuhanmu terbaik bagiku. yang tidak akan membiarkanmu tergeletak ketika engkau menghadapi masalah. Hidupku, Benar Tuhan. ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, hanya Yesus penolong setia. Yesus penolong yang setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan Engkau berbicara melalui hamba-Mu, Guru Injil Arneti. Pada pagi hari ini firman telah kami dengar secara jelas. Kami diingatkan bahwa iman yang benar adalah iman kepada Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Allah yang datang ke dunia dengan rupa manusia untuk menjalankan misi Allah, menyelamatkan kami semua. Pada pagi hari ini Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar itu boleh terus tertanam di dalam hati kami. Kami boleh terus diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, bahwa benar Tuhan, Engkau adalah penolong kami yang setia. Kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami, melebihi masalah kami, masalah fisik kami, masalah finansial kami, masalah keluarga kami, masalah mental kami, masalah dalam jenis apapun yang kami alami Tuhan. Engkau Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dari itu semua. Pada pagi hari ini Tuhan, dari kisah Yairus dan juga wanita yang sakit 12 tahun,
kami belajar bahwa iman kepada Tuhan yang benar akan akan membuat kami memiliki kepercayaan yang mendatangkan harapan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong di dalam studi yang sedang dijalankan, yang sebentar juga akan diselesaikan. Tuhan terus menolong di dalam pelayanan, keluarga, dan kehidupan sosialnya. Kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami semua untuk terus mengerti maksud Tuhan di dalam diri kami. Kiranya setelah kami mendengar firman ini dan mengaminkan doa ini, Tuhan, Engkau terus berbicara dalam hati kami, dalam setiap hari kami rindu Tuhan. Kami terus mendapatkan kekuatan dari Tuhan yang berkuasa, yaitu Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tutup firman ini. Kami hamba selesai berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Baik, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan yang menjaga dan melindungi kami Tuhan mulai dari kebaktian dari awal hingga akhir ini dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami berdoa buat jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati, Tuhan Yesus Engkau berkati kami Tuhan dengan persembahan kami yang kami menyiapkan dari tempat kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati agar kami memberikan persembahan ini sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita Sebelum kantong persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan satu pujian tiada kura-kura. Ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus, tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bangkit hidup berdiri. yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu.
Baik, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan yang kami sudah memberikan persembahan kami sebagai tanda sebesar kami. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami pada hari ini, bagi hari ini yang tidak hadir. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memulihkan, bagi orang yang sakit, Tuhan pulihkan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang masih belum mendapatkan pekerjaan, yang mengalami kesusahan. Tuhan Yesus Engkau memulihkan kembali. Tuhan Engkau memulihkan juga bagi orang-orang yang usahanya yang masih jatuh bangun. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memulihkan agar bisa menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi pos PI yang ada 5 di Jawa Timur ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati bagi pelayanan-pelayanan yang di pos PI. Kiranya Tuhan Engkau memulihkan jemaat-jemaat agar bisa menjadi berkembang bagi jemaat yang ada di pos PI Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati bangsa ini menjadi berkat bagi pemimpin-pemimpin yang mengelola daerah-daerah yang ada di tempat daerah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati. Kami juga berdoa bagi daerah-daerah yang mengalami banjir, bencana, longsor. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati bagi orang yang mengalami bencana-bencana yang ada di daerah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa ini yang sekarang ini mengalami kesusahan atau mengalami namanya keuangan yang bangsa ini. Kiranya Tuhan Yesus Engkau memulihkan bangsa ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri doa kami dengan yang Tuhan mengajarkan kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetap lepaskan daripada yang jahat, karena ampuni kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Surga
silakan duduk dan doa.